Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Pengurus Fatayat NU Kedawahan Wetan Ibu Kusmiati, yang saya hormati Ibu RT 04 Kedawahan Wetan Ibu Yuni, yang saya hormati ibu-ibu pengurus Fatayat NU Kedawahan Wetan, dan yang saya sayangi dan saya banggakan adalah rekan-rekan mahasiswa panitia pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan sahabatnya nanti di yaumil akhir. Semoga kita termasuk anggota umatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kehadirannya kepada tadi disampaikan oleh Bu Yuni, mengundangnya sahabat nih. Sahabat-sahabat Fatayat, terima kasih atas kehadirannya karena sudah menyempatkan waktunya yang di sore hari untuk istirahat ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan sabun tangan cair dari pemanfaatan limbah minyak jelantah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novita Chandrawati. Saya sebagai mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kegiatan ini kami memiliki sebuah proyek yang ditujukan untuk menjalin kolaborasi antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Ini adalah salah satu bentuk langkah kecil awal kami agar bisa bersosialisasi dan memberikan sedikit ilmu yang kami dapat kepada masyarakat sekitar. Walaupun nantinya memang fokus kami adalah dunia pendidikan. Ini salah satu bentuk langkah kecil dari kami yang berada di dunia pendidikan untuk bisa bersosialisasi maupun berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua yang di sebelah kanan saya, tadi sudah perkenalan, ini namanya Mbak Nur Aziza. Kemudian yang di sebelah belakang itu adalah Pangestu Rianti. Kemudian sebelah kiri saya ada dua. Nanti yang pertama sebagai pemateri yaitu Mbak Nur Arafah. Kemudian sebelahnya sebagai demonstrator nanti adalah Mbak Pujawara. Kemudian yang di belakang mulai dari sebelah kiri itu ada Mbak Nur Arafah, Nur Haningsih yang nanti akan memandu ibu-ibu ketika kelompok pelatihan. Sebelahnya lagi Mbak Putru Nada yang tadi berada di depan untuk registrasi, beliau nanti juga mendampingi ibu-ibu. Sebelahnya lagi ada Mbak Nur Linda, itu bagian untuk dokumentasi. Mohon izin ya sahabat-sahabat nanti untuk pengambilan foto ya. Kemudian yang terakhir ada Mbak Nurisa, itu juga nanti akan mendampingi sahabat-sahabat semua ketika pembuatan sabun. Kemudian sebelumnya saya mau menanyakan bagaimana kabarnya hari ini sahabat-sahabat Fatayat? Semangat ya. Ya, semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia. Intinya kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Fatayat yang sudah berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksanaan pelatihan ini menyampaikan mohon maaf apabila dalam kegiatan pelaksanaan maupun nanti sampai dengan acara selesai masih terdapat beberapa kekurangan yang memang itu datangnya dari kami. Kiranya memang ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya, itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Fatayat NU Daewoo Wetan atau yang mewakili kepada sahabat Kusmiati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat rekan mahasiswa dari UMP Purwokerto, yang kami hormati segenap jajaran pengurus Fatayat NU Ranting Daewoo Wetan, dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabat yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara pelatihan pembuatan sabun cair dari limbah minyak jelantah. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapat syafaatnya kelak. Kepada rekan mahasiswa yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang atas kehadiran rekan di ranting kami. Dan ini saya juga pertama itu dihubungi sama sahabat Yuni, katanya mau ada mahasiswa mau mengadakan pelatihan, dan saya jawab monggo, dan saya memberikan izin kepada rekan-rekan monggo pelatihan sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah hari ini pelatihan dapat terlaksana. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua. Inilah keadaan Fatayat di Ranting Daewoo Wetan. Dan di sini juga ada Mbak Putri nih. Mbak Putri itu teman seperjuangan ketika menjadi pantar nih. Kita mumet bareng nih. Dan mudah-mudahan dan pelatihan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini katanya kita kan sebagai makmak identitas dengan goreng-gorengan gitu. Dan juga dari Fatayat juga ada yang rumah produksi, itu ada yang produksi stripping, ada yang Kentucky, ada yang molen. Itu mereka tentunya memiliki sisa jelantah, dan mereka dan dari mereka mungkin bisa kita bisa kita untuk kerjasama untuk pembuatan sabun cair. Dan ini sahabat Umi sih hadir. Dan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan dari mahasiswa, dan mudah-mudahan kita semua sehabis pulang dari sini kita bisa langsung praktek, dan mudah-mudahan juga tidak ada limbah jelantah yang dibuang begitu saja. Sebenarnya kalau kita sudah menggoreng ikan asin ya, itu kan sangat keras sekali, kita juga langsung membuangnya, tidak dimanfaatkan. Dan seringnya kalau saya masukkan kantong plastik saya ikut ke sampah. Dan untuk kalau dibuang ke kolam juga kan menjadi pencemaran ya untuk populasi ikan. Dan kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kami dalam menyampaikan banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian yang akan dipaparkan oleh Saudari Nur Arafah. Kepada Saudari Nur Arafah dipersilakan.
saya berdiri nggih. Oke, seperti yang sudah diberitahukan di awal bahwa hari ini kita itu akan melaksanakan pelatihan pembuatan di sini namanya ukur demos atau ukur sabun cuci tangan dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah. Nah, sebelum nanti kita melakukan pembuatan langsung gitu nggih. Sebelumnya saya di sini mau sedikit bahasa cerita kenapa sih kita hari ini melakukan pelatihan pembuatan sabun dan kenapa menggunakan minyak jelantah. Nah, oke. Pertama, apa itu minyak jelantah? Sebelum melakukan lebih lanjut melakukan pembuatan sabun dengan minyak jelantah, kita kan harus tahu dulu minyak jelantah itu yang bagaimana. Minyak jelantah itu adalah kalau istilah gampangnya minyak bekas, minyak yang sudah dipakai berulang-ulang. Kan biasanya kalau di rumah ibu-ibu habis goreng kayak gitu, nanti sudah berubah fisik dan kandungan kimianya. Nah, itu disebut dengan minyak jelantah. Selanjutnya, nah untuk ciri-ciri minyak jelantah, yang pertama itu nanti minyaknya dia lebih kental. Dia lebih kental daripada minyak yang bukan jelantah. Selanjutnya itu minyaknya berbau tengik. Nah, ini biasanya kalau minyaknya sudah lama itu nanti berbau tengik. Kalau minyaknya baru sekali, 2 kali itu mungkin belum berbau. Paling-paling warnanya berubah sedikit kecoklatan. Kecuali kalau habis goreng telur atau goreng ayam itu biasanya baunya baru kelihatan bau manis. Selanjutnya minyaknya berwarna lebih gelap. Nah, kalau minyak pertama kali kita beli itu kan masih warnanya putih, tapi kalau sudah berkali-kali penggorengan itu kan nanti dia berwarna lebih gelap. Nah, di sini kenapa kita menggunakan minyak jelantah? Yang pertama, dampak negatifnya dulu. Dampak negatif dari penggunaan minyak jelantah. Yang pertama itu tekanan darah tinggi. Jadi biasanya kan ibu-ibu kalau minyak jelantah dipakai itu lebih dari 3 kali atau 4 kali, bahkan ada yang habis goreng dia minyak jelantahnya masih sedikit, mau goreng lagi malah ditambah sama yang baru gitu. Nah, itu sebenarnya itu malah lebih berbahaya. Eman-eman minyaknya yang masih baru, karena kan minyak baru ini masih aman gitu kan bagi kesehatan, tapi yang jelantahnya ini kan sudah ibaratnya sudah jadi racun. Jadi baiknya yang sudah dipakai ini disimpan dulu. Nah, kita gorengnya pakai yang baru aja gitu. Nah, dampak negatif selanjutnya itu adalah penyakit jantung koroner, kemudian kegemukan atau obesitas, kemudian ada stroke dan kanker. Nah, ini salah satu alasan kenapa sih kita menggunakan minyak jelantah. Nah, kenapa? Karena satu itu dia ada dampak negatif terhadap tadi kesehatan kalau dipakai berulang-ulang. Yang kedua terhadap lingkungan. Salah satunya yang pertama adalah membuat sistem drainase tersumbat, atau biasanya kan kalau kita habis goreng ibu-ibu biasanya malas malas nyimpennya gitu karena masih sedikit. Udah sekalian pas nyuci piring dibuang lewat wastafel ngeten nggih. Nah, itu tuh dampak negatifnya nanti bisa menyumbat sistem airnya. Jadi kan kalau minyaknya terkena air dingin nanti itu dia menggumpal. Nah, itu jadi bisa menyumbat
menyumbat saluran air. Nah kalau sudah menyumbat otomatis nanti ada sampah-sampah lain. Nah itu nanti terjadi perkembangan bakteri. Yang kedua, dampak negatifnya itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, pencemaran air dari tanah. Nah kalau minyaknya dibuang ke tanah itu salah satu efek buruknya nanti tanahnya jadi tidak bisa menyerap air dengan baik. Terus dia juga kesuburannya itu nanti berkurang. Jadi nanti kalau buat menanam tanaman itu dia kemungkinan mati atau nggak bisa untuk menanam tanaman. Nah kalau di air ya airnya air kolam itu nanti ikannya bisa mati, atau kalau dia ke sungai dalam jumlah yang banyak juga nanti kan ujungnya ke laut. Nah itu nanti juga bakal mengganggu ekosistem di laut. Nah itu makanya salah satu alasan kita menggunakan minyak jelek. Nah, terus what we can do now, atau apa sih yang bisa dilakukan sekarang? Kan kita sudah tahu dampak negatif dari minyak jelantah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah recycle atau daur ulang. Nah, contohnya adalah apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi mendaur ulang atau memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan di awal. Maksudnya kayak minyak awalnya buat menggoreng, tapi karena sudah tidak layak untuk digoreng, jadinya kita manfaatkan untuk hal lain. Seperti itu. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Amal atas penyampaian. Acara berikutnya adalah demonstrasi penjernihan minyak jelantah, diikuti oleh praktik pembuatan sabun cair oleh peserta pelatihan yang akan dijelaskan oleh saudari Pujawana Nailan, Novita Chandrawati, dan Pangestudiani. Kepada rekan-rekan yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ngapunten saya berdiri ya, sahabat-sahabat semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pujawana Nailan. Di sini saya akan membingungkan mengenai cara menjernihkan minyak jelantah. Sebelum membuat sabun, dalam membuat sabun itu prosesnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dijernihkan dulu minyak jelantahnya. Seperti yang sahabat-sahabat tahu di sini kan, kalau minyak jelantah itu masih baru ya, masih coklat. Nah, sebelum membuat sabun, jelantahnya ini dijernihkan terlebih dahulu. Setelah dijernihkan, barulah kita membuat sabun. Sahabat-sahabat, di sini dalam menjernihkan minyak jelantah, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada panci,
kompor, kemudian ada yang namanya bleaching earth. Nah, ini gunanya nanti untuk menjernihkan. Kemudian ada serai. Nah, serai ini berguna untuk menghilangkan yang ada di minyak tanah. Mungkin baunya nggak hilang sepenuhnya ya, tapi akan berkurang dan sangat-sangat berguna. Kemudian ada minyak tanah yang masih Nah, sebelum kita menjernihkan minyak, yang perlu dilakukan adalah menggunakan APD, yaitu masker dan sarung tangan. Karena di sini kita menggunakan bahan kimia, maka dari itu memakai masker dan sarung tangan untuk menghindari bahan kimia tersebut terkena langsung oleh badan kita. Nah, langkah yang pertama yaitu memanaskan minyak goreng. Nah, sambil dipanaskan itu dimasukkan ke panci, kita saring dulu minyaknya supaya kotoran-kotoran yang ada di minyak jelantah setelah menggoreng tidak ikut masuk ke dalam minyak yang kita panaskan. Nah, sebelum kompornya dinyalakan, kita masukkan dulu serainya. Untuk 1 liter minyak, kita menggunakan 5 batang serai. Serainya itu dipotong-potong dan digeprek sedikit supaya bau dari serainya itu keluar ya, sahabat semua. Kemudian kita menyalakan api yang sedang. Goreng itu kan lumayan banyak ya, karena kita survei ke sana dalam 1 hari itu mereka menggunakan minyak jelantah kurang lebih 5 liter, karena memang produksinya lumayan besar gitu Bu. Ya aku tugasnya banyak banget sih. Sampai bleaching tinggi.
Tadi udah ke Mbak Chan, Bob. Berarti sekarang ke itu aja. Sebentar ke Mbak Chan, terus nanti sebentar ke ini. Jadi itu tuh kalau kita mau ini ya, dia bleaching art itu yang buat itu biasa belanja online di sini sahabat-sahabat biasa belanja online apa benar biasa nah di online dia tuh lebih murah juga kalau misal beli di Shopee. Nah untuk perbandingannya itu 1 gram bleaching art itu untuk 10 gram minyak jelantah. Nah, biasanya kalau serainya sudah mulai keluar ya, air-airnya itu kan minyaknya ada percikan-percikan, itu baunya sudah mulai wangi serai di minyaknya. Kalau dari sini ini tercium, kalau dari situ bagaimana cara berlapangan serainya tercium juga, oke, alhamdulillah berarti ini berhasil gitu. Kalau bekas sensasi berarti serainya dibanyakin lagi. Nah, apabila serainya sudah kecoklatan, kita angkat dulu serainya, kita sisihkan dulu. Apabila serainya sudah terangkat, langsung saja kita masukkan bleaching-nya ke dalam minyak tadi sudah kita panaskan dan kita panaskan. Nah, pastikan untuk bleaching art-nya itu tidak menggumpal. Agak perlu deh. Iya, betul. Liter, jadi bleaching art-nya itu 100 gram karena perbandingannya 1:10. Nah, jadi ini bleaching art-nya kadang juga sedikit tidak sedap ya karena berasal dari bahan kimia. Campurkan dengan bleaching art, warna minyak jelantah yang tadinya kecoklatan bening ketika sudah dicampurkan itu warna minyak jelantahnya agak kering ya ibu, kayak
Seperti ini kalau mau dilihat nih monggo silakan dilihat. Jadi warnanya itu lebih coklat dan berbaunya itu lebih cenderung ke bau tanah. Karena nanti setelah diaduk ini semuanya sudah merata, dia itu akan timbul endapan. Endapannya nanti dibiarkannya berapa hari kemudian Sebenarnya kalau misal minyaknya tidak terlalu keruh, 1 hari cukup ya, 1 hari 1 malam. Tetapi supaya minyaknya lebih jernih, maka didiamkan selama 3 hari. Misal lebih dari itu juga tidak apa-apa. Semakin lama menjernihkan dan mendiamkan itu semakin jernih juga. Nah, apabila sudah dicampur dengan bleaching earth, minyaknya tinggal kita diamkan saja. Jadi tidak perlu dipindah ke botol atau ke wadah lain, tetap di panci. Oh ya, satu lagi, alat-alat yang sudah digunakan untuk membuat sabun ini tidak bisa digunakan. Jadi kalau sahabat mau menggunakan panci yang besar, berarti panci tersebut sudah tidak bisa digunakan. Harus juga. Karena kan ada bahan kimianya juga. Takutnya berbahaya apabila nyucinya itu kurang bersih. Untuk selanjutnya, ketika sudah didiamkan selama kurang lebih 3 hari, karena kami sudah mencoba ketika hanya 1 hari semalam, 2 hari, dan maksimal itu kami percobaan 3 hari, itu sudah bisa menghasilkan minyak jelantah yang jernih. Jernihnya itu hampir mirip seperti minyak yang ini ketika dijual. Hampir mirip warnanya. Dan proses penyaringannya, jika memang nanti bentuknya endapannya cukup banyak gitu. Dari yang sebelum di bleaching tadi, warnanya setelah di bleaching kurang lebih 3 hari hampir mirip dengan yang dijual di pasaran ya, Mas Ibu. Nah itu. Kemudian ketika proses penyaringan, sebaiknya memang sebelum langsung ke saringan yang seperti ini, yang nanti sahabat-sahabat punya di rumah, itu dilapisi dengan menggunakan kain. Bisa menggunakan kain yang memang jaringnya itu nggak terlalu kerap, nggih. Maksudnya yang bisa digunakan untuk menyaring kalau minyak itu kan agak kental. Jadi yang agak tipis. Contoh kita kemarin itu pakainya kerudung Paris. Itu kan lumayan tipis. Itu bisa digunakan untuk menyaring karena bleaching earth itu konsistennya ketika dicampurkan dengan minyak jelantah seperti tepung yang sudah dicairkan ketika sahabat itu bikin campuran untuk membuat mendoan. Nah, di dasarnya itu nanti akan muncul seperti itu. Nah, hasil endapannya itu nanti ketika dibuang, Museu memang masih ada kandungan minyaknya sedikit. Cuma untuk dibuang ke tanah, para fungsi bleaching earth itu hampir seperti tanah, itu masih aman untuk dibuang ke halaman di sekitar rumah kita. Itu masih aman. Jadi fungsinya bleaching earth adalah mengurangi kadar lemak yang bisa menumbuhkan atau membuat tanah menjadi tidak subur. Jadi istilahnya disamarkan lemaknya ketika mau dibuang ke gelangan. Jadi insya Allah kadarnya sudah, walaupun tidak hilang 100%, tapi paling tidak kita mengurangi dampaknya. Begitu. Baiklah, terima kasih Mbak Novita sudah membantu saya mendemokan ini. Nah, selanjutnya kita akan praktek membuat sabunnya bersama-sama nih, Ibu. Monggo silakan sahabat-sahabat merapat ke meja yang ada di depan saya dan yang di nanti kita sampai untuk Mbak bikin masak.
Untuk alat dan bahan yang pertama itu kita ada timbangan dan gelas ukur. Gelas ukur, namun karena kita sudah mengurusnya masing-masing, jadi di meja tidak tersedia ya. Kemudian ada satu buah baskom, satu spatula, satu gelas plastik, satu sendok, kompor, panci, lurus, dan ada sarung tangan. Mohon maaf, ini kami hanya menyediakan 2 sarung tangan dan 2 masker. Jadi nanti tahap awalnya ketika kita mencampurkan bahan kimia, sahabat-sahabat yang belum praktek dapat menjauh terlebih dahulu dari meja dikarenakan nanti baunya menyengat, atau apabila ada yang membawa masker digunakan bis tidak apa-apa. Namun yang praktek itu harus menggunakan sarung tangan dan masker. Bahan yang kita gunakan ada 4 sendok air, ada 825 air dipanaskan lagi, ada essential oil. Essential itu gunanya untuk mengharumkan sabunnya. Nah, kalau essential oil ini wanginya sesuai selera ya, tapi kami di sini menggunakan wangi biru. Dan kemudian untuk pewarnanya itu terjual di toko kimia, tinggal bilang saja pewarna yang untuk sabun. Warnanya itu warna-warni, ada yang warna merah, tapi di sini kami menggunakan warna hijau. Dan yang terakhir ada itu ada berapa? Nah, yang pertama disiapkan itu ada KOH-nya. KOH dan gelas plastiknya. Sudah disiapkan gelasnya dan KOH-nya. Nah, kita akan mengeluarkan KOH jadi KOH-nya itu 33 gram dan plastiknya itu 4 sendok. Di situ sudah terdapat gelas dan disiapkan apabila dicampur dengan air itu nanti baunya akan menyengat. Mohon untuk sahabat-sahabat yang tidak menggunakan masker agar menjaga jarak. Airnya 4 sendok. Airnya yang digunakan itu KOH-nya deh. Jangan kebalik KOH yang dimasukkan ke air.
sahabat di sini mau praktek membuat sabun di rumah, sebisa mungkin membuatnya itu di ruangan yang sirkulasinya berbeda apabila dilakukan di halaman terbuka. Untuk yang proses KOH-nya saja, untuk proses selanjutnya bisa dilanjutkan bisa mau masuk ke dalam rumah. Nah, KOH-nya itu diaduk sampai larut dan dirasakan apakah dingin atau belum. Bisa dipegang mangkoknya, gelas plastiknya sampai ke hangat-hangat gitu. Apakah minyaknya sudah ada yang mulai hangat-hangat kuku, sahabat? Supaya lebih dingin bisa, kalau misal mau praktek di rumah bisa dengan diting, kasih air di dalam baskom, kemudian wadahnya itu dicelupkan di baskom yang isinya air dingin itu. Apakah sudah mulai hangat larutan KOH-nya ini, sahabat yang belakang bagaimana? Apabila larutan KOH-nya sudah mulai hangat, itu misal sahabat-sahabat di sini mau melepas masker dan sarung tangan, misal gerak nggak apa-apa, karena sudah menguap reaksinya. Iya. Nah. Ya sudah boleh mendekat lagi. Udah sahabat-sahabat. Nah, Udah. langkah selanjutnya yaitu
memasukkan larutan KOH ke dalam minyak jelantah yang sudah dijernihkan. Memasukkan ke dalam baskom ya. Minyak yang kami gunakan di sini yaitu 150 ml. Dan minyaknya ini hasil dari penjernihan yang sudah dilakukan selama 3 hari. Setelah minyaknya dimasukkan ke dalam baskom, kita masukkan larutan KOH ini juga diaduk. Nah, mengaduknya itu sampai menggumpal. Ya, hasil gumpalannya itu nanti seperti adonan kue nastar. Apabila sahabat-sahabat ini sering membuat kue nastar ya, itu yang adonan kuenya bukan adonan selainya, itu sampai seperti itu nanti. Iya, sampai kalis. Dan di sini kita mengaduknya selama 20 sampai 30 menit. Pokoknya sampai adonannya jemur. Sampai adonannya kalis. Ya kalau misal bisa di rumah ada mixer itu nanti nempel di mixer dulu. Oh, mixer rumah di gimana? Jadi ada kurang 30 menit pas semuanya
Ini untuk rangkap yang depan sudah kalis ya, dulunya sudah mulai kalis. Nah, kalisnya itu seperti ini. Jadi tidak harus 30 menit asalkan yang sudah kalis.
Padone Bu. Nah, apabila adonannya sudah kalis, kita masukkan adonannya ke dalam kalau adonannya sudah mendidih, kita kecilkan api. Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam pancinya. Saya
Berarti harus manual apa? Manual.
kalau pakai sarung tangan mungkin karena memang yang kita hindari itu ketika reaksi KOK, karena ini pun sabun itu tidak bisa langsung digunakan di satu malam untuk mengurangi kadar dari KOK yang begitu juga ketika sabun tangan itu sama. Kalau sabun batang malah justru dia penggunaan untuk diistirahatkannya lebih lama 1 bulan, tapi kalau untuk cair itu cukup 1 malam. Kita buat sore Penting perasaan dia. Benar, orang itu saya pengetahuan. Ini kan saya
sudah. 3, 4, 5, 6, 7, Kalau untuk yang memasang desain juga ada merek Mas Deba. Ini untuk komposter fungsinya untuk biar ada pusatnya. Botolnya kayak gini. Namanya apa?
cairan di sabunnya sabun saya sabun lagi. Baik. Mau gigil tak?
snacknya. Snack tempat makan. Oh iya buat sini ya. Membuat sampah sambil dinikmati snacknya karena waktu pembuatan sabun lumayan cukup melelahkan sih. Bagaimana perasaannya sekarang nih Bu? Masih semangat? Masih, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Ya baik, itu tadi serangkaian pembuatan sabun nih. Untuk sabun cuci tangan yang ada di depan ini hasil dari karya ibu-ibu tadi baru bisa digunakan untuk besok sore karena kita membutuhkan waktu untuk istilahnya mengistirahatkan KOH-nya untuk mengurangi kadar KOH yang tadi kita gunakan. Fungsinya adalah karena kadar KOH itu ketika digunakan ada beberapa yang langsung berefek ke gatal kalau yang kulitnya memang sensitif. Kalau memang yang tidak sensitif, tadi saya kenal nggak gatal kok, karena kulit setiap orang itu kan berbeda. Namun secara umum efek dari KOH yang digunakan itu menunjukkan efek gatal. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jangan sampai karena kita ingin menghebat atau mengurangi limbah jelantah malah justru mendatangkan penyakit yang baru lagi. Jadi kalau mengalami gatal malah jadi nambah lagi untuk biaya pengobatan gitu. Ya, selain tadi fungsinya untuk mengurangi kadar KOH, karena kalau bisa dilihat itu kan di botol hampir separuh lebih itu semuanya dalam bentuk busa. Karena kalau sudah jadi pure sabun yang sudah kita buat dalam satu resep itu sekitar 825 ml atau setara dengan jumlah air yang kita tambahkan yang tadi ada di botol yang paling besar. Jadi full benar-benar pure sabun yang bisa kita kemas dan bisa kita gunakan itu sejumlah air yang kita tambahkan. Kemudian fungsinya tadi ada garam ditambahkan itu juga untuk pengental. Jadi kalau sebelum garam dimasukkan, walaupun sudah kelihatan ada busanya, itu belum bisa dikatakan dengan sabun cair karena sabun cair ada konsentrasinya tersendiri. Begitu. Itu untuk proses pembuatan. Untuk alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Walaupun tadi ada sedikit perbedaan Ibu antara kelompok yang di depan, di tengah, dan yang di paling belakang. Kembali lagi memang karena ini limbah, prosesnya menjadi sangat panjang. Karena kita harus mengurangi kadar-kadar yang ada dalam limbah. Jadi proses yang panjang itu salah satunya adalah mengurangi kadar-kadar yang ada pada limbah jelantah. Begitu, sekian untuk dari para demonstrator, akan dilanjutkan kembali oleh MC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertugas tadi dan antusiasme ibu sahabat-sahabat Fatayat NU Dewan Wetan ya Bu. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara ini kami menyiapkan door prize kecil-kecilan ya Bu, spesial untuk sahabat-sahabat Fatayat NU Dewan Wetan. Door prize-nya di sini kelihatannya memang sederhana tapi insya Allah bermanfaat ya Bu. Bisa agak kelihatan sedikit bentuknya ya Bu, tapi itu kayaknya nggak ketebak isinya apa.
Untuk door prize yang pertama akan diberikan kepada sahabat yang tadi paling awal datang dan hadir di sini, yaitu sangat antusiasme sekali kepada sahabat Watini silahkan Bapak Dirwan untuk mengambil hadiahnya. Monggo dipilih yang paling enggak kelihatan isinya apa itu. Isinya enggak ketebak itu. HP. Ini laptop. 1, 2, 3. Selamat Ibu. Dulu ya Bu. Selamat Ibu. Masih ada 4 door prize lagi. Kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk sahabat-sahabat sekalian. Pertanyaan yang pertama ini mungkin sangat mudah ya, karena tadi sahabat-sahabat sudah melakukan prosesnya tadi. Pertanyaan yang pertama adalah larutan apa yang digunakan untuk mengentalkan sabun cair? Silakan Ibu. Larutan garam, betul Ibu. Silakan maju di depan. Mari Bu dipilih Bu. Satu, dua, tiga. Selamat Ibu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penggunaan serai dalam pembuatan sabun cair tangan difungsikan untuk apa? Oke, betul sekali Ibu. Silakan buka juga dan langsung pilih hadiahnya. Oke Ibu. Masih ada 3 yang besar-besar di sini Ibu. Sepertinya isinya kulkas Ibu. Kita pindah dulu ke sana. Satu, dua, tiga. Selamat Ibu. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir adalah essential oil yang kita gunakan tadi fungsinya untuk apa Ibu? Essential oil. Ya betul sekali Ibu, biar wangi. Ini masih saya dua. Yang ini kelihatan banget. Shower. 1, 2, 3. Selamat Ibu. Tetap saja yang terakhir hadiah yang paling utama, yang sama sekali nggak ketebak ya. Shower kita yang paling mahal harganya. Kesan-pesan menurut ibu-ibu tentang pelatihan ini, pesan-pesan pelatihan ini menurut ibu-ibu itu ibu adakah yang mau menyampaikan pesan-pesannya? Monggo Ibu. Ayolah. Untuk door prize paling utama Ibu. Alhamdulillah pelatihan sudah melaksanakan aktivitas kami. Rasanya sangat bermanfaat untuk kalangan kita sebagai makhluk yang setiap hari kan kegiatannya senang di dapur gitu, karena intinya aja lambung kita sampai kosong. Jadi ya dapat
Nah, sampai rumah ya kita bisa berpikir lebih demi lingkungan, berarti kita bisa memanfaatkan limbah dari selatan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan mahasiswa. Saya mengucapkan terima kasih sekali mau gabung di ramping kami, dan ini sangat-sangat untuk dari kita juga sangat gedungnya, dan kita juga tentunya saling membutuhkan apa ya, simbiosis mutualisme apa ya, saling membutuhkan. Dan itu Terima kasih atas kesabarannya. Selamat Ibu. 1, 2, 3. Acara selanjutnya adalah pemberian cindera mata kepada peserta pelatihan yang secara simbolis akan diberikan kepada Ketua Fatayat NU Dauhan Wetan. Kepada sahabat Kusmiati dipersilakan. Baik, acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada ibu-ibu dan panitia sekalian, silakan langsung menempatkan posisi untuk melakukan sesi foto bersama. Nih, mau pakai sabun ini? Dua-duanya. Ya, boleh nih, Dua-duanya. Stiker. stikernya nggak boleh dilepas. Mau pakai. Ya Allah, ciburan. Jam-jamnya. Bisa. Iya. Foto dulu. Bu, ibu-ibu silakan menempatkan posisi. Kalau rekan-rekan panitia silakan menempatkan diri. Isi air ke. Isi air kan mari-mari. Gak apa-apa isi air. Panitia bisa